Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Google umumkan akan melontorkan investasi senilai sekitar 145 triliun rupiah di Oklahoma, Amerika Serikat. Di mana langkah ini ditujukan guna memperluas pusat data, memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, serta membuka peluang ekonomi dan tenaga kerja baru bagi wilayah tersebut. Google mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar 9 miliar US dollar atau sekitar 145 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan atau AI di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan kampus pusat data baru di Stillwater serta perluasan fasilitas yang sudah beroperasi di Pryor. Selain pengembangan infrastruktur, Google juga menyiapkan program pendidikan dan pelatihan guna memperluas keterampilan tenaga kerja lokal. Sebagai bagian dari komitmen 1 miliar dolar Amerika untuk pendidikan dan daya saing nasional, Google meluncurkan inisiatif AI for Education's Accelerator, di mana Google memberikan akses gratis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengikuti kursus AI serta memperoleh sertifikasi karir. Investasi ini juga mencakup kerjasama dengan Electrical Training Alliance untuk memperbesar pipeline tenaga listrik di Oklahoma hingga 135% guna mendukung peningkatan infrastruktur energi pendukung operasional data center. Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan pusat data berjalan seiring dengan kebutuhan energi berkelanjutan serta menciptakan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi lain, pemirsa, rencana kunjungan negosiator perdagangan Amerika Serikat ke New Delhi di 25 hingga 29 Agustus dibatalkan. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Menurut jaringan berita bisnis dan keuangan India NDTV Profit, seperti dilansir Reuters, pembatalan ini membuat perundingan usulan perjanjian perdagangan tertunda. Menurut laporan tersebut, putaran negosiasi untuk usulan perjanjian perdagangan bilateral kemungkinan akan ditunda ke tanggal lain. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Sebelumnya, awal Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan New Delhi terus mengimpor minyak Rusia. Langkah ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara secara tajam. Pajak impor baru ini akan berlaku mulai 27 Agustus dan akan menaikkan bea masuk atas beberapa ekspor India hingga 50%, salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan kepada mitra dagang Amerika. Perundingan perdagangan antara New Delhi dan Washington gagal setelah 5 putaran negosiasi mengenai ketidakpastian atas pembukaan sektor pertanian dan peternakan sapi perah India yang luas dan penghentian pembelian minyak Rusia. Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India secara tidak adil dikritik karena membeli minyak Rusia sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus membeli barang dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah konsumen di Amerika Serikat melayangkan gugatan hukum terhadap Honda karena masalah mesin yang dinilai berbahaya. Produsen mobil asal Jepang tersebut dituduh gagal memenuhi kewajiban perbaikan meski kendaraan bermasalah masih dalam masa garansi. Honda tengah menghadapi gugatan hukum secara massal di Amerika Serikat terkait dugaan cacat mesin pada sejumlah model kendaraannya. Gugatan class action ini diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena mobil mereka mengalami masalah serius pada mesin turbo. Model yang masuk dalam daftar tuntutan antara lain Honda Civic, CR-V, Accord, serta Acura pada tahun produksi tertentu. Konsumen mengaku mobil mengalami gangguan serius yang berdampak pada performa kendaraan. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa mobil mengeluarkan asap putih hingga mesin mati mendadak saat digunakan. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik kendaraan. Penggugat juga menilai Honda tidak memberikan solusi perbaikan yang memadai, meskipun sebagian kendaraan masih tercakup garansi. Hal ini menambah kekecewaan konsumen yang merasa hak mereka diabaikan oleh produsen asal Jepang tersebut. Jika gugatan dikabulkan, Honda berpotensi menghadapi kerugian finansial besar serta tekanan reputasi dari pasar otomotif global.
Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil asal Jerman Volkswagen memperluas kemitraan teknologi mereka dengan produsen mobil asal China XPeng. Dan kali ini tak hanya di mobil listrik, tetapi juga merambah kendaraan bensin dan hybrid. Ya, di mana langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi keduanya di tengah persaingan otomotif global. Volkswagen dan XPeng resmi memperluas kerjasama teknologi mereka dengan langkah strategis di sektor kendaraan berbasis bensin dan hybrid. Kolaborasi ini menandai fase baru setelah sebelumnya kedua perusahaan fokus pada pengembangan mobil listrik di pasar Tiongkok, di mana Volkswagen dan XPeng menyatakan akan memperluas penggunaan China Electronic Architecture atau CEA ke kendaraan berbahan bakar bensin dan hybrid yang diproduksi di China mulai 2027. Dalam kesepakatan terbaru, Volkswagen dan XPeng berencana memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan platform baru yang lebih efisien dan adaptif. Volkswagen membawa pengalaman panjang di industri otomotif global, sementara XPeng menawarkan inovasi teknologi mutakhir dari Tiongkok. Kedua perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang masih besar terhadap kendaraan konvensional dan hybrid di tengah transisi menuju elektrifikasi penuh. Dengan strategi ini, Volkswagen dan XPeng berharap dapat memperluas jangkauan produk sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar otomotif dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan saat pandemi COVID-19 untuk memacu permintaan dan pertumbuhan sektor perumahan yang sempat melambat. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan di 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi pagu insentif PPN DTP pada 2026 mencapai 3,4 triliun rupiah. Insentif ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 40.000 unit rumah komersial dengan nilai jual hingga 2 miliar rupiah. Pemberian insentif berupa keringanan pajak bertujuan mendorong naiknya penjualan dan produksi rumah. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. Insentif PPN DTP sebesar 100% berlaku untuk rumah tapak atau rumah susun yang sudah jadi dan diserahkan kepada pembeli. Kebijakan ini diharapkan mampu mengerek permintaan, terutama pada kelas menengah ke bawah yang sangat terbantu oleh keringanan pajak. Pelaku industri properti optimis program ini dapat memperbaiki kinerja sektor properti nasional yang sempat lesu. Tim Liputan IDX Channel.